Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi atau teks fantasi. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah membaca buku tentang fantasi? Atau melihat film fantasi? Atau pernah didongengkan tentang cerita fantasi? Nah, salah satu buku atau novel tentang fantasi yaitu ada Harry Potter, Nataga the Little Dragon, Percy Jackson, dan Anak Rembulan. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa novel tentang fantasi atau imajinasi. Berikut salah satu novel Harry Potter dan Nataga the Little Dragon. Setelah melihat contoh-contoh tadi, jadi apa itu teks narasi? Nah, teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut disebut alur. Nah, rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Nah, tadi itu adalah pengertian dari narasi sendiri. Lalu, apa itu teks narasi fantasi? Nah, fantasi di sini adalah dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi, fantasi itu tidak cerita yang sebenarnya atau fantasi atau khayalan. Nah, pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi biasanya ada magic, supernatural, atau futuristik. Ciri umum teks narasi fantasi. Ada ide cerita, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Tokoh unik memiliki kesaktian, bersifat fiksi, dan bahasa. Nah, di ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang itu sendiri. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Nah, selanjutnya menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Nah, rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang datang atau futuristik. Nah, jadi biasanya itu ceritanya awalnya ada di zaman sekarang. Nah, tiba-tiba si tokohnya itu akan berada di masa lalu atau seumpamanya dia menemukan pintu yang ajaib. Nah, dia bisa berada di zaman purba saat melewati pintu waktu itu. Nah, atau juga dia bisa berada di zaman masa depan di mana banyak sekali elektronika yang dapat hidup seperti itu. Nah, contohnya itu ada di film Doraemon. Nah, film Doraemon itu salah satu kartun fantasi. Selanjutnya ada tokoh unik atau memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Seperti apa ya kalau di tayangan-tayangan itu?
Ada contohnya ada di film Kian Santang yang memiliki kesaktian yang dimilikinya. Kemudian tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, kesaktian ini yang tidak masuk akal atau yang tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya di Harry Potter memiliki ilmu sihir, tongkat sihir yang bisa memudahkan dalam berbagai hal. Ada juga yang menggunakan sapu biasa yang bisa untuk terbang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bersifat fiksi. Fiksi sendiri artinya khayalan, cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Nah, cerita fantasi dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, latar dan ceritanya itu nyata biasanya, tetapi juga ditambahi dengan fantasi-fantasi atau khayalan-khayalan atau kejadian yang tidak nyata di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa ini menggunakan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Nah, berbeda dengan seperti pidato atau seperti teks deskripsi kemarin, kita di sini menggunakan bahasa percakapan sehari-hari seperti jika ada yang berkata itu ditulis sesuai dengan apa yang dikatakan. Seperti itu. Berikut contoh teks narasi fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagai air, tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang, menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa, mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Bersambung.